Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan belajar IPA ya. Semoga anak-anak hari ini sehat semua dan bisa belajar IPA dengan baik ya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Ya, maaf saya belum perkenalan. Nama saya Dedek Arindawan. Saya merupakan guru IPA dari kelas 7F hingga kelas 7K. Jadi untuk penugasan dan pemberian materi nanti akan dengan saya di Google Classroom. Oke, topik yang kita akan bahas hari ini adalah objek IPA dan pengamatannya. Apa saja sih yang ada dalam objek IPA dan pengamatannya di sini? Yaitu terdiri atas pengamatan, inferensi, kemudian ada komunikasi. Dan hal itu pengamatan di sini mencakup pengukuran yang menghasilkan sebuah besaran dan satuan. Dan masing-masing di sini besaran dan satuan terdiri atas besaran pokok, besaran turunan, satuan baku, dan satuan tidak baku. Ya. Sebelum memulainya, saya mengingatkan kembali tentang tata tertib pembelajaran daring kali ini ya. Mungkin sudah pernah diingatkan, tapi tidak ada salahnya saya ingatkan kembali. Ya, pastikan yang paling penting adalah kalian menggunakan nama sesuai absen dan kelas ya, karena akan tercatat ya. Jadi kalau misalnya tidak mengisi nama dan kelas, nanti akan tercatat anonimus atau tidak memiliki nama. Ya, jadi kalian tidak tercatat hadir pada pembelajaran daring kali ini. Oke, next ya. Kita mulai dari sebuah pertanyaan di sini ya. Apakah kalian pernah melakukan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ada yang pernah dan pasti ada yang berpikir tidak ya dalam pikiran kalian. Pada dasarnya setiap manusia itu pasti pernah melakukan pengamatan ya. Contohnya ketika kalian membeli sebuah barang, pasti kalian akan mengamati dulu produk yang kalian akan beli tersebut. Ya, oh ini kualitasnya seperti apa, ini manfaatnya buat seperti apa sih bedanya dengan produk yang lain? Pasti kalian akan mempelajari dulu produk yang kalian akan beli, tidak asal beli ya. Jadi pasti setiap manusia pasti akan pada dasarnya selalu melakukan pengamatan dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, di sini terlihat gambar kucing ya. Nah, saya kira-kira apa yang kalian bayangkan atau kalian pikirkan ketika melihat gambar kucing di sini? Ya, apa yang ada dalam pikiran kalian? Kalau saya, ini kucing di sini dia berwarna orange, ya, kemudian bermata bundar, memiliki corak pada bagian tubuhnya dan menggemaskan kucingnya di sini. Ya, lucu kucingnya. Nah, di sini ada gambar yang kedua yaitu gambar harimau. Di sini yang ada dalam pikiran saya di sini tentang objek yang ada di sini yaitu berwarna orange hitam, bermata bundar, memiliki motif loreng pada bagian tubuhnya dan mengerikan. Ya, jadi di sini ada dua objek makhluk hidup ya, yang sama-sama spesies kucing. Yang satu kucing yang berukuran kecil, yang satu kucing besar. Ya. Nah, hal-hal yang tadi saya lakukan, yang seperti menyebutkan kucing tadi berwarna orange, bermata bundar, memiliki corak, itu merupakan salah satu bentuk pengamatan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian ketika menemukan objek baru, pasti kalian akan berpikir seperti itu kan? Oh, ternyata kucingnya ini warnanya orange. Oh, kucing ini ternyata bulan 3. Pasti kalian berpikir seperti itu.
Selanjutnya ya, di sini kemampuan apakah yang harus dimiliki seorang pengamat atau peneliti? Ya. Nah, di sini pasti ada yang punya cita-cita ingin jadi seorang pengamat atau seorang peneliti. Ya. Nah, kalian kalau ingin jadi peneliti atau pengamat, kalian harus minimal memiliki 3 kemampuan dasar ini ya. Nah, yang pertama yaitu pengamatan, ya. Yaitu yang melibatkan panca indera yang meliputi melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Ya, di sini melibatkan panca indera. Pengamatannya itu panca indera apa aja sih, Pak? Kira-kira yang dipakai? Yaitu panca inderanya penglihatan, kemudian penciuman, pendengaran, peraba, dan perasa ya. Jadi panca indera di sini yang digunakan untuk melakukan pengamatan. Jadi untuk merasakan sebuah makanan, terus tuh merasakan tekstur sebuah benda, kemudian melihat bentuk, warna, dan lain-lain ya. Kemudian yang kedua yaitu membuat inferensi atau merumuskan sebuah penjelasan berdasarkan pengamatan atau hasil pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan-hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Jadi dari hasil pengamatan yang kalian lakukan tadi, kalian di sini membuat suatu rumusan ya atau hasil analisanya, analisa kalian. Misalnya saya menemukan contohnya, saya melihat sebuah kucing yang kakinya pincang. Kalau saya dalam pikiran saya ketika melihat kucing tersebut, saya akan berpikir, oh kenapa ya kucing itu kakinya bisa pincang? Oh, saya lihat di situ ada ciri-ciri lagi atau hal lain yang saya temukan adalah warna kucing tersebut kulitnya itu berlumuran dengan lumpur. Oh, ternyata setelah saya ikuti jejak dari lumpur tersebut yang berasal dari badan kucing tersebut, ternyata kucing tersebut habis jatuh ya, habis jatuh dan akhirnya membuat kucing tersebut kakinya menjadi pincang. Oleh karena dari data yang telah saya kumpulkan yaitu badan kucing yang berlumpur, kemudian kakinya yang pincang dan lokasi tempat dia jatuh, di situ saya dapat menyimpulkan bahwa kucing tersebut jatuh karena pincang atau berjalan tidak normal karena dia terjatuh dalam parit. Ya. Yang selanjutnya yang ketiga, kalian harus mampu untuk mengkomunikasikan hasil pengamatan dan analisis yang kalian lakukan tadi ya, baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, kalau misalnya dalam peristiwa yang saya sampaikan tadi, kira-kira data yang seperti apa yang bisa disampaikan? Mungkin kalau misalnya kalian memiliki handphone pada saat itu, kalian bisa memotret ya, memfoto. Hal itu yang sering dilakukan saat ini kalau kalian mungkin sering mengamati Facebook, yaitu Busam. Kan sering tuh misalnya ada kejadian kebakaran, itu kan pasti kadang-kadang ada yang foto dan langsung menuliskan atau menyajikan data atau permasalahan yang dia ketahui ya di Facebook itu untuk memberikan informasi ke orang-orang bahwa ada kejadian ini saat itu ya. Nah, oleh karena itu anak-anak untuk menjadi peneliti atau seorang pengamat kalian harus memiliki 3 kemampuan tadi ya minimal, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Oke, selanjutnya. Apa sih Pak manfaat mempelajari IPA? Nah, dari sini ya, ada 4 ya. Ada 4 di sini. Kalian itu mampu memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya misalnya saya mengetahui bahwa ada ular berbisa di rumah saya. Saya tahu bahwa pengetahuan bahwa ular tersebut berbisa dan berbahaya. Otomatis kalau saya tahu, saya akan menghindari ular tersebut dan tidak berpikir untuk menyentuh atau mendekati ular tersebut karena berbahaya.
Kalau misalnya kita tidak memiliki informasi tentang ular tersebut atau hewan-hewan berbahaya yang di sekitar kita, pasti kita akan berusaha untuk memegangnya atau menyentuhnya. Karena kita pada dasarnya manusia itu memiliki rasa penasaran yang tinggi ya, khususnya kalian kan pasti anak-anak muda saat ini pasti memiliki rasa penasaran yang tinggi dan ingin mencoba biasanya untuk mengetahui ya. Kemudian menyelesaikan masalah, meningkatkan kualitas hidup dan mampu berpikir logis. Ya. Nah, di sini saya bawa pada peristiwa yang lagi trending saat ini ya di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja nih, terkait COVID ya. Di sini kalau kalian sudah belajar IPA dan memiliki kemampuan pengamatan yang tadi, kalian nanti di sini bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan gimana sih cara mengatasi COVID di sini. Ya, di sini para peneliti di seluruh dunia sedang melakukan sebuah pengamatan ya terhadap virusnya ya. Jadi untuk menemukan sebuah solusi untuk COVID ini di sini harus melakukan pengamatan tersebut untuk mengetahui kelemahan dari si virus ya. Kemudian setelah dilakukan pengamatan, diketahui kelemahannya, dibuatlah sebuah formula ya. Di sini inferensian tadi. Dibuatlah sebuah formula untuk melemahkan atau membunuh si virus tadi ya. Nah, kemudian hasilnya adalah si vaksin tadi ya, vaksin COVID-19 yang saat ini sedang dibuat ya. Kita doakan saja para peneliti yang sedang berjuang untuk memproduksi vaksin ini cepat ya dan berhasil agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu di pertemuan tatap muka nanti. Oke, selanjutnya sini apa saja sih objek IPA yang dapat diamati dan dipelajari dalam IPA? Oke, di sini. Objek yang dapat dipelajari di sini meliputi seluruh benda di alam dan segala interaksi untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Ya, objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil maupun yang sangat besar. Ya, jadi kalau yang sangat kecil itu tidak terlihat oleh kasat mata, dia harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Ya. Contohnya apa Pak yang benda yang sangat kecil tersebut, yaitu virus, bakteri, dan jamur. Ya, kalian kan nggak bisa lihat virus tuh. Kalau bisa kelihatan virusnya pasti selesai sudah masalahnya sekarang ya. Kita bisa tangkapin si virus coronanya. Nah, karena virusnya tidak dapat dilihat, makanya kita tidak bisa langsung mengetahui bahwa itu ada virus dan kita tidak bisa menghindarinya. Nah, selanjutnya kita di sini mendapatkan pertanyaan lagi ya. Di sini jenis ilmu apa saja yang termasuk dalam bagian IPA? Ya, di sini ada biologi, fisika, kimia, dan ilmu bumi dan antariksa. Oke, lanjut kita akan bahas satu persatu ya. Nah, di sini kita mulai dari biologi. Biologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang jenis, perilaku, habitat, dan hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, mulai dari ukuran yang mikroskopis hingga makroskopis. Mikroskopis di sini adalah ukurannya yang kecil ya, yang seperti saya bilang tadi tidak bisa terlihat oleh kasat mata, harus membutuhkan alat bantu yaitu mikroskop. Dan hingga makroskopis ya, makroskopis ini yang bisa dilihat oleh kasat mata. Ya, jadi nggak perlu memerlukan alat bantu untuk melihat benda tersebut atau objek tersebut. Kemudian selanjutnya sini ada ilmu fisika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar dalam alam ya dan fenomena-fenomena yang terjadi pada alam. Misalnya ada energi, gaya, gerak, cahaya dan lain-lain. Contohnya itu kalau kalian pernah membaca artikel atau menonton film Albert Einstein, dia dulu menemukan teori gravitasi bumi itu ketika dia duduk di bawah pohon ya. Ya, di situ dia menemukan fenomena bahwa buah apel itu jatuh tepat di kepalanya. Dari situ dia memikirkan sesuatu, ya, memikirkan sesuatu. Kenapa sih buah apel ini bisa jatuh dari pohon tersebut dan kenapa jatuhnya ke bawah, ya?
Dari situ dilakukan riset dan akhirnya menemukan teori namanya teori gravitasi. Nah, ini salah satu contoh praktik ya, fisika ya yang dilakukan di SMP 1. Ini lokasinya di lab IPA. Ini kakak kelas kalian sedang melakukan pengukuran massa menggunakan kaca 3 lengan ya. Mungkin nanti saat pertemuan tatap muka kita bisa jalan-jalan ke sini dan melakukan praktikum ya. Pasti akan seru di sini karena banyak alat-alat dan objek-objek menarik di sana. Oke, selanjutnya. Di sini ada ilmu kimia. Ilmu kimia adalah cabang ilmu fisik yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Ya, di sini mempelajari unsur, rekayasa unsur, kemudian sifat-sifat unsur tersebut ya dan perubahannya. Di sini salah satu contohnya ini ada kakak kelas kalian ya dari kakak Clara, Amanda sama kakak Nanda yang sedang melakukan sebuah rekayasa unsur ya, mencampurkan sebuah es krim dengan ekstrak dari tanaman seri ya. Jadi dia lagi mencampurkan sesuatu di sini. Ini salah satu bentuk praktiknya. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada ilmu bumi dan antariksa. Ilmu yang mempelajari tentang bumi dan segala komponen penyusunnya dan posisinya sebagai salah satu planet atau bagian dari tata surya serta mempelajari benda-benda angkasa yang lainnya. Ya, jadi di sini ilmu ini yang mempelajari tentang semua yang ada di bumi dan aktivitas dan benda-benda yang ada di seluruh tata surya. Oke, selanjutnya. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang pengukuran ya. Apa sih yang dimaksud dengan mengukur di sini? Nah, mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis dengan yang digunakan sebagai satuan. Nah, ini salah satu bentuk pengukuran ya. Jadi di sini kakak kelas kalian sedang mengukur diameter dari spidol menggunakan jangka sorong. Ya. Pasti kalian juga pernah melakukan kegiatan ini ya, mengukur. Entah itu mengukur benda kalian, yang minimal pasti yang pernah kalian lakukan adalah mengukur tinggi badan kalian tuh. Kemudian karena tadi dalam pengukuran di situ disebutkan bahwa ada besaran, di situ istilah besaran. Apa sih yang dimaksud dengan besaran di sini? Ya, besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Jadi segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka itu merupakan besaran. Ya. Nah, sini ada statement lagi atau pernyataan lagi, setiap besaran mempunyai satuan. Di sini, nah kita bahas di sini ya, besaran di sini ada terbagi menjadi dua atau terdiri dari dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, pada slide ini kita akan membahas besaran pokok ya. Besaran pokok di sini adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, yang melalui kesepakatan para fisikawan terdahulu. Untuk apa sih dilakukan kesepakatan ini? Jadi jadi contohnya seperti ini. Misalnya saya melakukan sebuah riset, ya, saya melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan meter, ya. Dan saya melakukan publikasi internasional, misalnya saya ke luar negeri, misalnya saya kolaborasi dengan peneliti di Malaysia. Nah, sedangkan di Malaysia itu menggunakan satuan sentimeter, ya, otomatis kan berbeda ya meter dengan sentimeter. Jadi ribet, jadi harus mengkonversi dulu baru datanya bisa sama. Oleh karena itu, para fisikawan di seluruh dunia atau ilmuwan di seluruh dunia membuat kesepakatan untuk menyamakan besaran yang dipakai. Jadi ketika bisa kolaborasi atau publikasi, semuanya bisa dimengerti dan dapat berjalan dengan mudah ya, jadi diskusinya. Kemudian dalam besaran pokok di sini terdapat satuan ya yang sesuai dengan sistem internasional atau satuan internasional biasanya.
Di sini ada 7 ya satuannya, yaitu panjang, nama besarannya dengan satuan meter dengan singkatan M, kemudian massa dengan satuan kilogram dengan simbol Kg, waktu dengan satuan second dengan simbol S, suhu dengan satuan Kelvin dengan singkatan K, kuat arus dengan satuan ampere dengan singkatan A, jumlah zat dengan satuan mol atau molaritas dengan singkatan mol, ya. Intensitas dan yang terakhir ada intensitas cahaya dengan satuan kandela dengan singkatan CD. Ya, ini kalau bisa ini diingat ya, karena ini sangat penting untuk menjadi dasar untuk pembelajaran IPA nantinya ya, karena ini sering dipakai ini. Ya. Nah, selanjutnya ada besaran turunan ya. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok ya. Jadi hasil turunan atau hasil pengembangan dari besaran pokok. Ya, di sini contohnya besaran turunan itu ada luas, yaitu luas itu hasil pengembangan dari panjang kali lebar ya. Dengan satuan M kali M dengan menghasilkan satuan yang baru yaitu meter persegi. Ya, ini salah, mohon maaf yang 3 pangkat 3 yang ini salah ya, saya salah ketik. Kemudian di sini ya volume dengan hasil pengembangan dari sisi kali sisi kali sisi, yaitu dengan satuan meter kali meter kali meter menghasilkan meter kubik ya. Kemudian berat W kali M kali G, yaitu dengan satuan kilogram kali meter per sekon kuadrat menghasilkan newton. Gaya F kali massa kali M kali massa kali percepatan gravitasi dengan satuan kilogram kali meter per sekon menghasilkan newton atau N. Kemudian yang terakhir massa jenis Rho, massa dibagi volume dengan satuan kilogram meter kubik menghasilkan kilogram per meter kubik. Ya, ini merupakan hasil pengembangan dari besaran pokok ya. Kemudian di sini ada satuan baku dan satuan tak baku. Apa sih satuan baku ini? Satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasilnya pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Ya. Sedangkan satuan yang tidak baku yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu satuan tongkat untuk mengukur panjang dan satuan kaleng untuk mengukur volume zat cair. Ya. Jadi satuan baku di sini mungkin saya langsung ilustrasikan biar lebih mudah. Nah, di sini saya punya 2 contoh kasus ya. Jadi sini saya ingin mengukur sebuah pensil. Ya, mengukur sebuah pensil. Saya mengukur dengan penggaris nih. Saya mengukur mendapatkan hasil 64,5 ya. 6,45 hasilnya. Saya menggunakan penggaris. Kemudian kalian mengukur dengan jari tangan. Pasti hasilnya beda ya. Kalau kalian mengukur dengan penggaris pasti hasilnya sama ya. Pensil misalnya mereknya sama, pensil baru. Itu pasti hasilnya sama setiap orang. Tapi kalau misalnya kita sama-sama mengukur menggunakan telapak tangan atau jari, itu pasti hasilnya berbeda ya. Karena pada dasarnya setiap ukuran telapak tangan orang itu berbeda-beda. Khususnya saya dengan kalian pasti jauh berbeda ya. Pasti telapak tangan saya lebih besar. Pasti mungkin kalian mengukur menghasilkan ukuran satu telapak tangan, mungkin di telapak tangan saya hanya setengah ya, atau 1/4 atau 3/4 ya. Jadi pasti berbeda. Oleh karena itu yang sering digunakan untuk melakukan pengamatan atau penelitian itu dianjurkan menggunakan alat ukur yang pengukurannya satuannya baku ya. Yang tadi ini ya. Oke, satuan baku di sini meter ya, kilogram, sekon, Kelvin, ampere, mol, dan kandela ya. Contohnya satuan baku di sini. Meter ini alat ukurnya berupa apa? Tadi bisanya meteran ya, bisa juga penggaris ya. Kilogram ini bisa berupa timbangan ya, atau neraca 4 lengan atau 3 lengan. Kemudian sekon bisa berupa stopwatch, Kelvin bisa berupa termometer ya.
Dan semuanya punya angka-angka seperti ini ya, yang punya standar jelas ya setiap. Jadi bisa dimengerti dan sama setiap alat ukurnya standarnya, punya ketetapan yang jelas dan tetap. Ya. Sedangkan yang tidak baku di sini, misalnya contohnya satuannya 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal, ya, atau 4 jari, 5 jari, 1 jari, ya. Kan setiap jari orang dan telapak tangan orang, jengkal orang itu berbeda-beda ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi pasti hasil ukuran yang saya lakukan dengan kalian lakukan itu berbeda ya. Jadi tidak untuk penyampaian informasi ke orang lain ini kurang tepat ya. Jadi tidak bisa digunakan. Mungkin untuk digunakan sendiri bisa untuk mengingat. Misalnya di situ kondisinya tidak ada alat ukur berupa penggaris atau meteran. Jadi untuk saya mengingat ukurannya, jadi saya mengukur dengan jari saya gitu. Misalnya, oh ternyata handphone saya ukurannya 5 jari. Ya, oh handphone saya ukurannya rupanya 1 jengkal ya. Jadi pengukuran yang ini kurang dianjurkan untuk dalam penelitian-penelitian ilmiah ya, karena tidak punya ketetapan pengukuran tadi. Mungkin sudah ada yang masuk Bu pernyataannya Bu? Mungkin malu-malu kalian nanti bisa tanya di Google Classroom ya, khususnya untuk yang kelas 7F sampai 7K kalian bisa tanya nanti Google Classroom. Nah, tugas yang kalian harus lakukan nanti yaitu lakukanlah sebuah kegiatan pengamatan dan pengukuran panjang, lebar, dan berat objek-objek yang ada di sekitar rumah kalian. Ya, masing-masing satu objek makhluk hidup dan satu objek tak hidup. Ya, ini terserah ya makhluk hidupnya. Kalian bisa mungkin mengamati adik kalian, ya, atau mengukur panjangnya berapa, tingginya, lebarnya berapa, kemudian beratnya berapa, ya kalian bisa amati, atau hewan-hewan yang di sekitar kalian. Kemudian objek yang tak hidup itu bisa handphone, bisa lemari, bisa kursi, bisa lain-lain ya, masing-masing satu. Dan untuk cara pengumpulannya nanti saya akan buatkan video tutorial yang saya akan bagikan di Google Classroom ya. Nanti saya buatkan tutorialnya, saya akan di situ berserta cara mengerjakan, gimana sih cara ngerjainnya, gimana sih, dan cara pengumpulannya nanti di Google Classroom ya. Mana Bu, ada yang masuk Bu? Tidak ada ya. Oke, terima kasih. Kalau gitu saya akhiri ya. Oh, sebelum saya akhiri saya mungkin bisa ada sedikit promosi ya. Saya punya kegiatan namanya Klub Karya Ilmiah Remaja ya. Seperti foto yang pada ilmu penggolongan ilmu IPA kimia tadi, di situ ada foto kakak Nanda, Amanda, sama kakak Clara yang sedang melakukan penelitian kimia dan biologi di situ. Nah, ini salah satu bentuknya, kegiatannya. Dan di sini juga ada bentuk kegiatan namanya roket air ya. Jadi kita buat roket dan meluncurkannya. Ya, yaitu biasanya lombanya di tahun depan, di awal tahun, di bulan Februari dan Maret ya. Jadi kalau kalian ingin tahu seperti apa kegiatannya dan ingin mendaftar, kalian bisa mengunjungi Instagram Kir Spansa atau Karya Ilmiah Spansa. Di situ ada kontak person ya, dan bagi yang kakak Aisyah dan kakak Naisa di situ, kalian bisa menghubungi mereka untuk menanyakan bagaimana cara mendaftarnya dan cara dan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan kakak-kakak kelas kalian yang bergabung di klub ini. Kalian bisa cari tahu di Instagram Kir Spansa. Kalian bisa cari di sini ya. Nah, mungkin bulan Agustus saya akan melakukan audisi untuk tim karya tulis ilmiah, ya, karya tulis biologi dan fisika. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri presentasi saya. Apabila ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat.